sebabnya mengapa kalau di kuliah itu saya sering tanya ke mahasiswa. Tapi ya ditanya nggak harus jawab benar, kalau emang belum benar nggak apa-apa. Gitu. Oke, kembali ke pertanyaan saya, kira-kira kalau ada peristiwa yang dulu dalam tanda petik masuk kelompok extraordinary, itu kalau sekarang kira-kira masuk kemana kalau di laporan laba rugi? Laporan laba rugi itu kan ada dua komponen ya, laporan laba rugi yang real dan yang di atas kertas gitu ya, yang OC itu. Nah, kalau ini jelas sudah terjadi, tidak akan mungkin masuk ke OC. Nah, sehingga masuk yang di sini. Ya. Nah, di sini kan sebenarnya hanya ada dua itu. Ya, yaitu yang operasional, non operasional. Yang non operasional itu hanya ada dua kelompok, lain-lain. Kemudian yang kedua adalah discontinued operation gitu ya. Nah, berarti yang paling logis adalah masuk ke other income and expense. Ya. Masuk discontinued nggak mungkin. Ya, ini kan sesuatu yang bukan berhubungan dengan penghentian bisnis. Jadi yang logis adalah masuk ke other income and expense gitu ya. Nah, dinalar gitu aja. Kalau ternyata kurang tepat nggak apa-apa, tapi saudara sudah mencoba itu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, misalnya di sini ada sebuah perusahaan ya, Arcadia, membeli peralatan seharga $510.000. Peralatan ini ditaksir memiliki umur ekonomi 10 tahun dengan nilai residu 10.000. Perusahaan telah mencatat depresiasi selama 7 tahun dengan metode garis lurus. Pada tahun 2015, yaitu tahun ke-8, perusahaan mengubah taksiran umur ekonomis menjadi 15 tahun. Tadinya umurnya 10 menjadi 15, jadi tambah 5 ya. Kira-kira mengapa diubah seperti ini? Ya mungkin karena perawatan bagus, ya, pemakaian juga bagus, ya, sehingga setelah dipakai 7 tahun kan normalnya masih 3 tahun sisanya. Nah ternyata masih seperti baru gitu ya, sehingga umurnya diperpanjang 5 tahun lagi. Nilai residunya otomatis turun ya, turun menjadi 5.000. Nah kemudian pertanyaannya, bagaimana jurnal untuk mengoreksi depresiasi tahun-tahun sebelumnya? Nah karena berlaku tahun ini ke depan, maka yang tahun-tahun sebelumnya tidak perlu dikoreksi, ya. Jadi jawabannya tidak ada jurnal, atau saudara bisa juga menjawab tidak perlu dibuat jurnal koreksi, gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, hitunglah depresiasi tahun 2015. Nah, sebelum kita menghitung depresiasi tahun 2015, kita kan harus ngitung dulu, ya. Nah, perhitungannya begini. Ini perhitungan depresiasi mula-mula, ya. Kosnya 510.000, nilai residu 10.000, lalu kos yang didepresiasi 500.000, umur ekonomi mula-mula 10 tahun, maka depresiasi per tahun 50.000. Nah, sudah dipakai 7 tahun, berarti akumulasi depresiasinya 350.000. Oke. Ya. Nah, di akhir tahun sebelumnya atau awal tahun ini 2015, berarti peralatan ini memiliki nilai buku sebesar 160.000. Ya. Nah, jadi ketika kita akan merevisi tarif depresiasi,
nilai bukunya 160.000. Ya sudah, ngitungnya seperti tadi. Nilai buku 160.000 dikurangi nilai residu yang baru 5.000, maka nilai yang didepresiasi 155. Dibagi sisa umur ekonomis. Umur ekonomisnya kan direvisi 15. Sudah dipakai 7, tinggal 8. Maka depresiasi per tahun mulai tahun 2015 ini adalah 19.375. Ya. Ya sudah, berarti jurnalnya debit beban depresiasi 19.375, kreditnya akumulasi depresiasi 19.375. Oke, saya kira itu ya. Ada pertanyaan mengenai topik ini? Kalau belum, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, masih tentang aset tetap. Kali ini kita akan membahas tentang revaluasi dan impairment. Ya. Revaluasi dan impairment. Kedua topik ini, revaluasi dan impairment, ini harus dilakukan dalam rangka atau agar kita bisa menerapkan metode nilai wajar. Ya. Khususnya yang baru itu impairment. Jadi kalau dulu ketika kita masih menggunakan metode cost historis, impairment itu enggak ada. Jadi aset hanya akan diakui penurunan nilainya jika digunakan. Nah, penurunan nilai aset karena digunakan itu disebut dengan apa? Depresiasi. Ya. Bagaimana dengan revaluasi? Zaman dulu sebetulnya sudah ada, tapi hanya diperbolehkan untuk keperluan khusus. Ya, untuk keperluan khusus. Misalnya, ketika perusahaan melakukan akuisisi, jadi perusahaan A membeli perusahaan B, ya. Nah, maka perusahaan B ini yang dibeli ini direvaluasi dulu asetnya. Nah, nanti ketemu nilai revaluasinya berapa, nilai aset revaluasinya berapa, kemudian dikurangi dengan utangnya berapa, ketemu aset bersih yang baru kan. Nah, aset bersih yang baru lalu dibeli dengan harga berapa? Kalau harga belinya lebih mahal, misalnya hasil revaluasi menunjukkan aset bersih setelah dikurangi dengan utang ya, itu 100. Kemudian perusahaan kita membeli perusahaan itu dengan harga 120. Ada kelebihan ya. Nah, ada kelebihan, itu kelebihannya nanti akan diakui dan dicatat sebagai goodwill. Nah, nanti di topik tentang aset tidak berwujud, kita ketemu dengan itu. Ya. Nah, jadi dulu revaluasi itu sebenarnya sudah ada. Hanya memang penerapannya untuk peristiwa-peristiwa khusus saja itu. Ya. Nah, lalu nama yang dipakai dulu juga macam-macam, ada yang menyebut dengan istilah replacement cost, harga pokok pengganti. Ya. Macam-macam itu. Tapi kalau sekarang karena sudah resmi kita menggunakan fair value, maka ya revaluasi itu digunakan untuk ya macam-macam yang memang perlu dinilai. Kalau nilainya naik atau turun ya kita nilai gitu ya. Oke.
Ini perlu saya sampaikan, saudara perlu juga